Real Madrid langsung bergerak cepat memperkuat lini pertahanan yang diterpa banyak masalah dengan menggait Alphonso Davies. Kubu Los Blancos diberitakan telah menyegel kesepakatan dengan fullback kiri Kanada ini. Lini belakang El Real bakal semakin lengkap dan tangguh dengan hadirnya beberapa pemain bertahan yang lainnya. Leny Yoro, Gareth Braithwaite sampai dengan Miguel Gutierrez masuk dalam incaran Real Madrid yang merupakan sosok idaman Ancelotti. Dengan begitu, lini pertahanan Los Blancos diyakini bakal tangguh dan sulit untuk dijebol. Cetak Gol coba merangkum seberapa hebat lini bertahan Real Madrid musim depan sebagai berikut. Bermain dengan berbagai skema lini bertahan. Real Madrid dipaksa memainkan banyak skema pertahanan yang berbeda di musim ini. Carlo Ancelotti nggak bisa menemukan komposisi skema paten di lini pertahanan. Badai cedera menjadi alasan utama Don Carleto kesulitan dalam memainkan skema pertahanan terbaiknya. Masalah ini muncul karena kesombongan Ancelotti yang nggak mau belanja bek anyar. Padahal Los Blancos punya kesempatan untuk menggait beberapa bek tengah pelapis di bulan Januari kemarin. Namun Ancelotti justru percaya diri dengan komposisi lini pertahanan El Real yang sangat pincang. Beberapa pilar kunci seperti Eder Militao, David Alaba hingga Antonio Rudiger harus absen. Padahal duet Militao dan Rudiger jadi palang pintu kokoh di sektor pertahanan. Saat keduanya bermain, lini belakang Los Blancos sulit ditembus para penyerang-penyerang lawan. Sementara itu Alaba juga sangat diandalkan Ancelotti jika ingin lebih menguasai pertandingan. Pemain asal Austria ini punya ketenangan serta kemampuan build up yang hebat. Saat ketiganya absen, Ancelotti mau nggak mau harus memainkan alternatif lain. Nacho Fernandez sebagai bek pelapis sempat dicoba untuk mengisi kekosongan di jantung pertahanan. Padahal Kapten Los Blancos ini sejatinya berposisi asli sebagai bek sayap. Don Carleto juga sempat memainkan Aurelien Tchouaméni dan Dani Carvajal sebagai bek tengah. Kedua pemain ini menjadi duet dadakan yang mengejutkan banyak pihak. Tchouaméni dan Carvajal sendiri sama-sama nggak berposisi asli sebagai bek tengah. Meskipun bermain di luar posisi aslinya, kedua pemain tersebut tampil luar biasa. Di laga menghadapi Girona, duet Tchouaméni dan Carvajal berhasil meraih clean sheet. Kedua bek dadakan ini bahkan membuat lini serang Los Gironestes mati kutu. Artem Dovbyk, Savio hingga Viktor Sigankov nggak bisa berbuat banyak untuk Girona. Ketiga penyerang ini bahkan nggak bisa melepaskan satupun shoot on target ke gawang Andriy Lunin. Setelah laga usai, Don Carleto mengaku terkejut dengan performa Tchouaméni dan Carvajal. Menurut Ancelotti, kedua pemain ini terlihat sangat berpengalaman mengisi posisi bek tengah. Musim penuh kejutan dengan tangguhnya pertahanan. Carlo Ancelotti sukses menemukan solusi terbaik untuk masalah krisis di lini belakang. Mantan pelatih AC Milan ini bisa memoles para pemainnya untuk menjadi alternatif terbaik. Andriy Lunin berhasil menjadi kiper utama Los Blancos setelah dipercaya oleh Ancelotti. Kiper asal Ukraina ini bahkan membuat Kepa Arrizabalaga terlempar ke bangku cadangan. Penampilan konsisten Lunin semakin cemerlang saat mengukir rekor yang fantastis. Dia menjadi kiper kedua Real Madrid yang berhasil mencatatkan 9 penyelamatan di Liga Champions. Catatan fantastis ini ditorehkan Lunin saat mengawal gawang El Real menghadapi RB Leipzig. Serangan di Rottenballen berhasil dimentahkan oleh sang kiper hingga meraih clean sheet. Aurelien Tchouaméni juga tampil luar biasa saat menjalani peran sebagai bek tengah dadakan. Peran baru ini sudah dilakoni Tchouaméni sejak laga menghadapi Osasuna di awal musim. Hebatnya, sang pemain langsung mencatatkan clean sheet untuk Los Blancos. Tchouaméni rela berlatih sendiri untuk memaksimalkan kemampuannya sebagai bek tengah. Dia sempat tertangkap kamera memakai virtual reality untuk berlatih. Latihan ini dilakukan Tchouaméni untuk memahami pergerakan striker lawan. Don Carleto merasa sang pemain bisa menjadi bek tengah kelas atas jika terus bermain di posisi tersebut. Ini adalah musim kejutan karena badai cedera berhasil dilewati dengan sempurna oleh El Real. Buktinya pertahanan Real Madrid masih menjadi yang terbaik di La Liga. Los Blancos baru bobol 16 gol dari 26 pertandingan di Liga Spanyol. Dengan catatan ini, El Real berpeluang untuk mematahkan rekor kebobolan paling sedikit di La Liga musim lalu. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh sang rival Barcelona. Skuad asuhan Xavi Hernandez itu hanya bobol 20 gol saja di La Liga musim lalu. Pertahanan semakin kuat dengan hadirnya pemain baru.
Meskipun diklaim sudah kuat, lini pertahanan Real Madrid nampaknya enggan terlena. Pasukan Carlo Ancelotti mulai menyusun tembok kokoh mereka untuk mengarungi musim depan. Terbaru, Los Blancos telah mencapai kesepakatan untuk memboyong Alphonso Davies. Menurut jurnalis Mario Cortegana, Real Madrid telah mencapai kesepakatan verbal dengan Alphonso Davies. Jurnalis The Athletic ini menyebut sang defender bakal merapat secara bebas transfer. Alphonso Davies diyakini bakal bergabung ke Santiago Bernabeu setelah kontraknya berakhir. Kontraknya bersama Di Rotten sendiri bakal selesai di musim panas 2025 mendatang. Artinya, Davies diperkirakan masih akan bertahan di Bayern Munchen selama 1 musim. Meskipun disebut-sebut telah sepakat, Bayern Munchen seakan gak ikhlas kehilangan sang defender. Manajemen terus memaksa Davies untuk mau memperpanjang kontraknya. Gak cuma Davies, Los Blancos juga mengincar bek tengah muda Los Lille yakni Leny Yoro. Pemain 18 tahun ini tengah mencuri perhatian bersama skuad Les Doges. Yoro berhasil membuat lini pertahanan Los Lille tampil tangguh dengan baru bobol 20 kali. Hanya selisih 1 gol dari PSG yang bertengger di puncak klasemen sementara Ligue 1 Prancis. Rasio kebobolan dari Les Doges juga terbilang cukup kecil dengan kerap melakukan clean sheet. Carlo Ancelotti sangat membutuhkan sosok bek tengah tangguh berusia muda. Leny Yoro diyakini bakal bisa membuat lini pertahanan Los Blancos semakin kokoh. Hanya saja Real Madrid harus menyiapkan mahar setidaknya 60 juta euro di musim panas mendatang. Kekuatan Yoro bakal dipadukan dengan tangguhnya Gareth Braithwaite. Bersumber dari Football Espana, Ancelotti berniat untuk memboyong bek 21 tahun itu ke Santiago Bernabeu. Don Carleto melihat kalau Braithwaite sebagai investasi jangka panjang. Apalagi sang pemain sangat mengagumi sosok Sergio Ramos yang menjadi idolanya sejak dulu. Braithwaite bilang Ramos merupakan bek tengah terbaik yang pernah ada. Los Blancos juga meminta Miguel Gutierrez untuk kembali berseragam Real Madrid. Saat ini Gutierrez menjadi andalan tembok kokoh pertahanan Girona. Gak heran dia berhasil mengantarkan skuad Bianco Vermells melesat ke peringkat kedua La Liga. Kombinasi mengerikan lini pertahanan Real Madrid. Hadirnya pemain bertahan baru membuat Ancelotti gak pusing untuk mengakali skuadnya. Sebelumnya, sang pelatih sempat meminta gelandang bertahan untuk menempati posisi bek tengah. Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni pernah diminta Ancelotti untuk mengisi posisi tersebut. Namun di musim panas nanti Don Carleto bisa mengandalkan Leny Yoro dan Gareth Braithwaite. Kedua pemain ini diyakini bakal cepat berkembang di bawah asuhan Ancelotti. Apalagi pelatih berkebangsaan Italia ini dikenal dengan pertahanan tangguhnya yang sulit dijebol. Ancelotti juga punya pilihan duet bek tengah berpengalaman yang dihuni oleh Eder Militao dan David Alaba. Kedua pemain tersebut diyakini telah pulih dari cedera panjangnya di musim depan. Alphonso Davies bisa menutup lubang besar karena Ferland Mendy tampil inkonsisten. Di samping itu juga Real Madrid masih punya Antonio Rudiger yang gak kalah konsistennya. Di musim ini, bek asal Jerman itu bermain tangguh sebagai pengganti David Alaba. Kokohnya sektor bek tengah dikombinasikan dengan sosok kiper yang berpengalaman. Menurut kabar, Thibaut Courtois juga dipastikan bakal kembali bermain di musim depan. Los Blancos juga punya kiper pelapis yang sepadan setelah Andriy Lunin tampil gemilang. Pemain asal Ukraina itu bahkan mampu menggeser Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama Real Madrid. Kepa bahkan dipastikan akan hengkang dari Los Blancos di musim depan. Kiper asal Spanyol itu mengaku kecewa dengan sikap Los Blancos yang enggan mempermanenkannya. Padahal Kepa sudah menolak untuk kembali ke Chelsea di musim panas nanti. Itulah ulasan seberapa hebat lini pertahanan Real Madrid di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini bertahan Los Blancos bakal sulit dijebol dan jadi salah satu pertahanan tangguh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.